kabarmu? Semoga kamu berada di keadaan yang baik-baik saja, tenang, damai, dan bahagia. Kali ini aku akan bercerita tentang seorang perempuan yang setiap pagi perempuan itu bangun dengan satu pertanyaan yang sama, meski dia tidak pernah mengucapkannya dengan suara. Hari ini aku harus gimana ya supaya gak dianggap salah? Pertanyaan itu tidak lahir dari ketakutan yang tiba-tiba. Pertanyaan itu tumbuh perlahan, seiring hari-hari yang semakin terasa seperti ujian. Pasangannya menyukai keteraturan, rencana, target, standar. Di awal hubungan, semua itu terdengar seperti kepastian. Aku tahu apa yang aku mau, katanya suatu malam. Dan perempuan itu yang selama hidupnya terbiasa untuk menyesuaikan diri, merasa aman mendengarnya. Aman karena ada arah. Aman karena ada pegangan. Dia tidak menyadari arah itu suatu hari akan berubah menjadi tuntutan. Mulai sederhana. Cara berpakaian, nada bicara, pilihan kata. Harusnya kamu bisa lebih begini loh. Kenapa sih kamu gak mikir sejauh itu? Aku tuh cuma pengen yang terbaik. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Justru sering dibungkus dengan nada yang tenang, seolah logis, masuk akal, dan perempuan itu mengangguk, belajar, menyesuaikan. Dia mulai membuat catatan di kepalanya. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu banyak bertanya, jangan terlalu sensitif, jangan berbeda, dan setiap kesalahan kecil diterjemahkan menjadi kekurangan yang besar. Setiap keberhasilannya dianggap standar minimum, tidak pernah cukup. Dia ingat suatu malam, dia pulang lebih lambat karena pekerjaan. Bukan untuk bersenang-senang, bukan juga untuk menghindar, hanya lelah. Tapi, percakapan malam itu berakhir dengan satu kalimat yang terus terngiang. Kalau kamu gak bisa ngimbangin hidup aku, buat apa kita bareng? Tidak ada teriakan, tidak ada pintu dibanting. Hanya kalimat tenang yang jatuh seperti palu. Sejak malam itu, dia mulai hidup dengan rasa bersalah yang bahkan tidak tahu asalnya. Dia bekerja lebih keras, mengurangi istirahat, mengorbankan hal-hal kecil yang dulu membuatnya merasa hidup, semua demi satu tujuan sederhana, agar tidak dianggap gagal. Pasangannya sering berkata, "Aku cuma mau kamu berkembang." Tapi setiap perkembangan selalu berarti mendekat ke versinya, bukan ke versi diri perempuan itu sendiri. Kalau ia berbeda, dia dianggap belum siap. Kalau dia menolak, dia dianggap tidak layak. Kalau dia bertanya, dia dianggap lemah, nggak ngerti apa-apa. Perempuan ini jarang banget nangis. Bukan karena kuat, tapi karena tidak punya ruang. Dia takut air mata akan dibaca sebagai bukti ketidakmampuan. Dia belajar tersenyum di waktu yang tepat, mengangguk pada kritik, menyimpan lelah di tempat yang tidak terlihat. Suatu hari, dia lupa sesuatu yang sepele.
janji kecil, hal remeh. Tapi reaksi yang datang terasa seperti vonis. Kamu memang gak pernah bisa konsisten. Dari dulu aku udah bilang, kamu itu, kalimat itu tidak selesai, tapi perempuan itu sudah paham akhirnya. Dia sudah sering mendengarnya dalam versi yang berbeda. Malam itu, dia duduk sendirian di kamar mandi. Lampu putih menyala terang. Cermin memantulkan wajah yang tampak asing. Dia menatap matanya sendiri. Lalu dia bertanya, tidak ada yang kurang? Dan sejak kapan cinta terasa seperti evaluasi tanpa akhir? Dia mulai mengingat hal-hal kecil yang perlahan dia lepaskan. Tertawa keras, pendapat yang berbeda, mimpi yang tidak masuk akal. Semuanya ditinggalkan satu persatu. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia ingin bertahan. Hubungan itu penuh pencapaian. Dari luar terlihat solid, dewasa, stabil. Tapi di dalam, dia hidup dengan ketegangan halus yang tidak pernah benar-benar hilang. Tenang hanya muncul ketika dia berhasil memenuhi daftar hari itu. Dan daftar itu selalu bertambah. Suatu sore, dia duduk di taman sendirian, melihat orang-orang lewat. Pasangan tertawa, anak kecil berlari. Dia tidak merasa iri. Dia hanya merasa jauh dari dirinya sendiri. Dia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Dia sadar bahwa dia tidak dicintai apa adanya. Dia dicintai sejauh bagaimana dia sesuai. Dan cinta yang bersyarat, cepat atau lambat, selalu menuntut bayaran. Malam itu, dia tidak berdebat, tidak menjelaskan apapun, tidak juga untuk membela diri. Dia hanya diam. Bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya dia mengerti. Mengerti bahwa tidak ada jumlah usaha yang cukup bagi seseorang yang selalu memindahkan garis cukup. Keputusan itu tidak datang sebagai keberanian besar. Datangnya sebagai kelelahan. Kelelahan karena terus mencoba membuktikan nilai diri kepada orang yang tidak pernah berniat melihatnya secara utuh. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Dia tahu akan ada sepi, akan ada ragu, akan ada hari-hari kosong. Tapi dia juga tahu akan satu hal. Lebih baik sendiri daripada bersama dan terus merasa tidak layak. Jika kamu mendengarkan cerita ini dan dadamu terasa sesak tanpa alasan jelas, mungkin kamu juga pernah hidup di bawah daftar yang bukan kamu buat. Mungkin kamu juga pernah merasa cintamu diuji, bukan diterima. Dan mungkin kamu tidak gagal. Mungkin kamu hanya terlalu lama berusaha lulus di ujian yang tidak pernah adil. Perempuan itu menarik napas panjang. Pelan, dalam. Dia tidak langsung merasa kuat. Tapi untuk pertama
pertama kalinya, akhirnya dia merasa bebas. Dia bebas untuk tidak memenuhi apapun. Dan ternyata itu adalah awal dari kisah hidupnya.